Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausa Kumalasari dari Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2017 ingin mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja lapangan yakni penyusunan rencana kerja perangkat daerah atau RKPD tahun 2021 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 8 Januari hingga 8 Februari tahun 2020. Untuk ruang lingkup pembahasannya sendiri, yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat, dan jadwal kegiatan. Yang kedua yaitu tinjauan umum objek PKL mengenai visi dan misi instansi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi instansi, program kerja, dan struktur organisasi Bapeda Kabupaten Kulon Progo. Yang ketiga yaitu kegiatan PKL dan mekanisme kegiatan PKL tersebut. Yang terakhir adalah kendala dan solusi. Latar belakang saya melakukan praktik kerja lapangan karena praktik kerja lapangan merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Hal tersebut sesuai dengan program dari kampus UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Lalu, mengapa saya memilih instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah? Karena merupakan unsur pendukung pemerintah pada bidang perencanaan pembangunan yang bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati atau wali kota melalui sekretariat daerah. Lalu melalui Bapeda sendiri, seorang kepala daerah dibantu untuk menentukan arah kebijakan dan implementasi di bidang perencanaan pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi daerah. Lalu mengapa saya memilih Kabupaten Kulon Progo, yaitu karena Kabupaten Kulon Progo sendiri merupakan daerah termiskin di Yogyakarta, namun kemiskinannya pun juga semakin turun dibanding kabupaten lain di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam perencanaan atau pertumbuhan ekonomi sendiri, Bapeda berperan untuk menentukan perencanaan pembangunan. Bapeda Kulon Progo ini mendapat 4 penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Maka dari itu, tujuan dari penyusunan laporan ini untuk mengetahui implementasi teknologi dalam penyusunan RKPD, menjabarkan bagaimana mekanismenya atau tahapan penyusunan RKPD, lalu juga mengidentifikasi faktor penghambat dalam penyusunan RKPD tahun 2021 oleh Bapeda Kulon Progo. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama adalah untuk Bapeda Kulon Progo, yaitu membantu pekerjaan atau tugas mereka dalam sehari-hari. Lalu juga untuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yaitu menambah kerjasama untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan bagi mahasiswa sendiri untuk meningkatkan skill dalam bekerja. Untuk ruang lingkup sendiri, laporan ini menganalisa dan memahami penyusunan RKPD tahun 2021 oleh Bapeda Kulon Progo dan kendalanya. Untuk waktu dan tempat, waktu pelaksanaan PKL sendiri yaitu hari Rabu tanggal 8 Januari sampai dengan 8 Februari tahun 2020. Untuk tempatnya sendiri yaitu di Gedung Bapeda dan BKD Jalan Perwakilan Kulon Progo. Jadwal kegiatan sehari-hari yaitu selama PKL dilakukan selama 32 hari dengan 23 hari kerja. Lalu tinjauan umum dari objek PKL
Yang pertama adalah visi misi. Visi misi Bapeda Kulon Progo tahun 2017 hingga 2022 yaitu terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Dan visinya sendiri merupakan penjabaran dari visi tersebut. Lalu untuk kedudukan, tugas pokok, dan fungsi instansi, menurut Peraturan Daerah tahun 14 tahun 2016 nomor 14 tahun 2016, kedudukan Bapeda yakni sebagai penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah. Lalu menurut Peraturan Bupati nomor 72 tahun 2016, Bapeda menyelenggarakan fungsi seperti perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, menyusun perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan tugas lain. Berikut adalah struktur organisasi Bapeda Kabupaten Kulon Progo. Saya melaksanakan tugas di bidang analisis data perencanaan pembangunan. Lalu kegiatan selama PKL yaitu mengikuti rutinitas para staf, yaitu melakukan apel pagi dari pukul 7:30-8 pagi, lalu melakukan pekerjaan di kantor hingga waktu pulang pukul 4 sore. Untuk kegiatannya sendiri yaitu mengikuti konsultasi publik, mengikuti musrenbang, dan musrenbangnya itu dilaksanakan di beberapa kapanewon, lalu melakukan validasi data, merevisi RPJMD dan dokumen lain, dan mengikuti rapat. Ini contoh dokumentasi dokumen. Lalu untuk teknis input datanya, yang pertama adalah rencanaku. Rencanaku ini adalah aplikasi untuk menentukan program apa saja yang harus di-input pada RKPD. Yang pertama, login ke dashboard rencanaku, lalu pilih menu yang akan di-input, melakukan cross-check dengan memperhatikan program, lalu melakukan validasi data. Untuk teknis input SIPD atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan database dari RKPD nanti, yaitu login ke website. Setelah itu masukkan username dan password, masuk ke menu database lama, lalu klik urusan wajib. Setelah itu melakukan validasi data OBD dan memastikan tidak adanya kesalahan dalam penginputan data. Untuk rangkaian tahapan penyusunan RKPD tahun 2021 yaitu rakor perencanaan dan penganggaran di tanggal 13 Januari tahun 2020 hingga penetapan RKPD pada bulan Juni tahun 2020. Saya sendiri mengikuti proses hingga musrenbang kecamatan atau kapanewon di 3 Februari tahun 2020. Dalam penyusunan RKPD disusun dengan tahapan sesuai dengan Permendagri 86. Lalu kendala dalam PKL sendiri untuk mahasiswa yaitu tidak adanya format kerja atau SOP untuk pelajar atau mahasiswa PKL. Lalu waktu pelaksanaan PKL kurang lama, seharusnya minimal 3 bulan agar bisa mengikuti proses penyusunan RKPD hingga selesai. Lalu untuk pegawai sendiri, sistem SIPD sering berubah-ubah. Lalu dalam prioritas program Kapanewon banyak yang tidak terpakai. Lalu penyusunan RKPD belum memanfaatkan e-database dan e-planning. Lalu pegawai kesulitan dalam penyusunan program karena peralihan dari Permendagri 86 ke Permendagri 90. Kurangnya pengetahuan pegawai mengenai suratku, sering terjadinya keterlambatan pengumpulan SKPD, dan dalam musrenbang perangkat daerah juga kurang aktif. Untuk solusinya sendiri, mahasiswa harus lebih aktif melakukan
bertanya mengenai pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Juga mempersiapkan PKL yang sehingga berjalan dengan baik. Lalu untuk pegawai sendiri, pihak Bapeda lebih aktif dalam menyampaikan program dan mekanisme pembentukan RKPD.